Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yarduna bidinil misas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina yaumaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil adhhar wa asabil akhyar adani amni fadalih. Amma ba'd. Hadaratil kurama wa izza wal ulama wal masyayikh wal abajil wal amathil ala ra'sihim Bapak Gubernur Jawa Tengah, saya lupa namanya, Bapak Ganjar Pranowo yang saya muliakan, Kiai Daroji, Ketua Umum MUI Jawa Tengah, tak lupa Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad, Ketua Bidang, Ketua MUI Pusat dan sekaligus sebagai Ketua Umum Basnas, para pejabat pemerintah yang lain, para peserta musda MUI Jawa Tengah, para musyahidin musyahidat melalui Zoom, rahimakumullah jami'an. Bahwa saya sangat senang dan gembira di dalam pidato iftitah Ketua Umum MUI Jawa Tengah, beliau menyatakan bahwa MUI adalah majlis ulama, yang mana ulama adalah warasatul anbiya, dan menginginkan warisan ini betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang sebenar-benarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa makom ulama adalah makom yang tertinggi dari makom-makom yang ada. Hanya mungkin kurang maksimal saja. Sebetulnya ulama adalah para pemikir, ilmuwan yang sudah jadi, tidak perlu ada arahan-arahan, tidak perlu ada petunjuk-petunjuk, karena relnya, jalannya sudah jelas. Hanya tinggal mengutik saja. Apa bahasa mengutik itu ya? Ya. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan, saya sebagai Ketua Umum MUI Pusat yang baru kali ini saya memberikan sambutan di sebuah perhelatan musda sejak dikukuhkan baru kali ini, dan di Jawa Tengah, tetangga daripada Jawa Timur. Tentu banyak hal-hal yang saya tidak tahu di dalam musda ini, sebagaimana lazimnya. Tapi kembali kepada masalah, para ulama adalah manusia-manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanah yang sangat besar, amanah yang tinggi, sehingga dalam hadis ada kelanjutan, fa'akrim bihim warisan wa maurusan. Al ulama warasatul anbiya fa'akrim bihim warisan wa maurusan. Ulama adalah para pewaris para nabi, bukan hanya Nabi besar Muhammad SAW, tapi anbiya, seluruh nabi.
betapa tinggi dan mulianya maqam ulama itu. Sampai disebut fa'akrim bihim warisan wa marusan. Antara pewarisnya yaitu para anbiya dan maurusnya para ulama itu sebuah maqam yang luar biasa, yang sangat menggawokkan ya, sangat tinggi sekali, mentakjubkan maqam-maqam yang dimiliki oleh para ulama ini tadi. Para bapak, para ibu hadirin hadirat peserta musyawarah rahimakumullah. Saya ingat bagaimana Syekh Sahal Abdullah Tustari belum menyatakan an-nasu kulluhum hayara, an-nasu kulluhum sukara illal ulama, wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi au kama qala. Manusia semuanya dalam keadaan mabuk. Kita tahu bagaimana kondisi orang mabuk. Bicara sudah tidak jelas, sudah lepas daripada relnya, bahkan bicara sampai hal-hal yang tidak senonoh, di luar akal manusia yang normal, dalam keadaan mabuk. Kecuali ulamanya. Tapi belum pun menyatakan al ulama kulluhum hayara, ulama juga ikut kebingungan. Ini dibicarakan pada abad ketiga, abad ketiga Hijriyah. Yang kita dengar abad itu ada abad orang-orang terbaik ya, di sesi ketiganya setelah para sahabat, para tabi'in, lalu tabi'it tabi'in. Mereka masih tergolong khairul qurun, tapi sudah digambarkan al ulama kulluhum hayar, ulama pada saat itu sudah terjadi sebuah kebingungan. Apalagi abad masuk ke abad 16 ini, ke abad 15 masuk ke abad 16. Saya tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu kegembiraan saya tadi di dalam mendengarkan sambutan daripada Ketua Umum MUI Jawa Tengah, ingin menerapkan sebagai pewaris sebenar-benarnya seperti apa yang diwariskan. Tentu semua risalah, semua apa yang disampaikan di Rasulullah itu merupakan warisan para ulama. Kebingungan para ulama, apalagi pada saat sekarang ini, memang tidak mengherankan karena Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan la ta'ti as-sa'ah hatta ya'tiya 'alan nas yaumun la yadril qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu 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 wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf. Al-qatil wal maqtul finnar. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat belum akan didatangkan, didirikan, diselenggarakan sebelum datang sebuah masa pada umatku. Yang masa itu disebut yaumul haraj, hari kebingungan, hari ketidakjelasan. Sehingga digambarkan Rasulullah la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Seorang pembunuh dia tidak tahu apa motivasi dia membunuh, penyebabnya apa, dorongannya apa. Walal maqtul fima qutil, yang terbunuh pun juga bingung, kenapa saya dibunuh, apa salah saya. Itu gambaran situasi zaman yang sudah tidak jelas, campur aduk, menipisnya kemampuan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Saking ruwetnya disebutkan para sahabat matur, apa itu ya Rasul, zaman apa itu? Al-qatlu al-qatlu wa fi riwayatin al-ikhtilat wal ikhtilaf, campur aduk.
Saking campur aduknya sehingga dia sulit melepaskan diri dari situasi-situasi yang semacam ini. Yang menurut sahabat Abdullah bin Abbas, kaifa bikum idza labisatkum fitnah, bagaimana keadaan kalian maka fitnah sudah seperti pakaian kalian, lekat di dalam tubuh ini. Kemanapun kita pergi, di luar, di rumah, kita tidak lepas daripada pakaian walaupun hanya secuil. Dan fitnah seperti itu, yarbu saghir, yarbu fiha as-saghir wajburul fiha al-kabir. Anak kecil tumbuh dalam fitnah. Orang tua sampai mengalami masa pikunnya, ya, dia tumbuh di dalam sebuah fitnah. Fa idza ghuyyirat al-fitnah qalu ghuyyiratis sunnah. Mana adalah upaya memperjuangkan fitnah-fitnah ini diluruskan kembali, dibenarkan, didudukkan pada masalahnya. Komentar yang ada apa? Ghuyyiratis sunnah. Sunnah mulai mau diotak-atik, sunnah sudah mulai dirubah. Padahal yang dirubah itu fitnah untuk menjadi sunnah kembali. Tapi justru dibalik. Sekarang ini yang dikenal dengan era disruption, era yang tidak menentu. Alhamdulillah masih ada majelis ulama. Walaupun ada kebingungan sedikit-sedikit, amin. Walaupun rodok bingung atau sudah sangat bingung, tapi ulama tidak akan pernah kehilangan pegangan, tidak akan pernah lepas daripada kaidah-kaidahnya. Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan, al-alim ad-dini huwa al-akif ala dini wal arif bi khali qaumi. Seorang alim atau ulama adalah al-akif ala dini, selalu berkutat dengan agamanya. Karena agama pun sampai kapanpun akan tetap menjadi lampu menyinari, dan ulama akan selalu berpegang teguh dengan agamanya. Menghadapi apapun tidak lepas daripada agamanya. Di samping itu, wal arif bi hali qaumi, selalu arif sekali dengan situasi keadaan kaumnya, umatnya. Mampu membaca situasi seperti apa kebutuhan umat, detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam situasi disruption ini. Ulama tetap akan terus memberikan solusi, memberikan penerangan, memberikan pencerahan. Dan itulah apa yang digambarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang ulama itu. Oleh karena itu, kita sedang menghadapi masalah bula wali zaman. Teroris hanya 2 jam sudah muncul, bisa dirubah otaknya, dicuci otaknya cukup dengan 2 jam. Ini apa dan kenapa sebetulnya? Ini tugas-tugas kita semuanya. Oleh karena itu, Musda di MUI Jawa Tengah ini kami harapkan juga mempersiapkan hal-hal yang nantinya di situasi yang akan datang tentu akan lebih parah, lebih buruk, tapi ulama tetap sebagai ulama memberikan sebuah solusi yang baik bagi umat, memberikan dorongan, apalagi Indonesia adalah merupakan muslim terbesar di dunia ini. Dinantikan oleh umat dan bangsa yang lain kiprah para ulama untuk memberikan solusi dunia, bukan hanya Jawa Tengah atau Indonesia, tapi untuk dunia. Ini harapan kita semuanya. Monggo di Jalmusda ini kita kerahkan segenap kemampuan untuk membuat melahirkan program-program yang baik untuk menjadi solusi yang sedang dinantikan oleh umat di Indonesia ini pada khususnya. Para bapak, para ibu, para ulama, para masyayikh rahimakumullah,
karena ada batasan waktu, saya lihat tadi hanya berapa menit. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk bermusda, selamat melahirkan program-program yang terbaik untuk menyongsong era yang disebut sebagai bonus demografi, yang disebutkan di tahun 2024 inilah puncak-puncaknya, dan sampai nanti pada tahun 2045 ini harapan agar pada bonus demografi ini usia-usia yang produktif, bukan hanya sekadar kepintarannya, kepandaian otaknya saja yang ditunjukkan, didemonstrasikan, tapi juga ulama mengisi pencerahan kecerdasan jiwa dan hatinya. Dan inilah betul-betul yang kita harapkan betul-betul menjadi bonus demografi. Kalau hanya kepintaran, kecerdasan otak tanpa diimbangi oleh kecerdasan jiwa dan hati, saya khawatir jangan-jangan bonus demografi itu berubah menjadi bencana demografi. Wal'iyadzubillah. Ini tugas kita yang ada di depan. Semoga Allah memberikan kemudahan, menambahkan taufik hidayahnya kepada kita, memudahkan segenap rencana dan tugas-tugas mulia kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup dalam perjuangan kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu wa iyyakum ila rasyadil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.